semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Kak Futuh, tentunya dalam channel Calon Guru Masa Depan. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, untuk video kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana tips and trik agar naskah kalian bisa lolos kurasi dan bisa ikut kontrak dalam berbagai macam platform kepenulisan online. Simak baik-baik ya. Baiklah teman-teman, berikut adalah 10 poin yang harus kalian siapkan sebelum mengirim naskah ke dalam beberapa PF online. Nah, untuk yang pertama adalah judul. Judul di sini buatlah semenarik mungkin, sepadat mungkin, dan sesimpel mungkin agar para editor itu bisa menerima naskah kalian secara langsung. Untuk yang kedua adalah referral atau ambasador. Di sini tidak semua platform itu memiliki ambasador, tetapi ada juga beberapa yang harus melalui ambasador terlebih dahulu sebelum mengirim naskahnya ke dalam aplikasi. Misal Novelme. Di dalam Novelme kalian harus mengikuti ambas terlebih dahulu. Karena apa? Di sana ada beberapa persyaratan yang mengharuskan kalian untuk memiliki banyak teman agar pembaca yang ada di dalam novel kalian itu banyak, dan itu membutuhkan ambas untuk bisa membantu kalian mendapatkan bonus. Tetapi kalau untuk di Vizo, Wattpad dan lainnya, kalian tidak perlu mengikuti ambas, kalian tinggal kirim langsung naskah kalian. Nah, nantinya akan dikoreksi oleh pihak editor. Untuk yang ketiga yang harus kalian siapkan adalah estimasi kata. Estimasi kata itu memang harus jelas dari awal. Novel kalian atau naskah yang akan kalian kirimkan nantinya itu berapa kata yang akan kalian kirimkan, misal dalam kurun waktu 1 bulan. Sanggup dalam berapa kata kalian menulisnya. Misal untuk 1 bulan kalian sanggup menulis 50.000 kata atau 70.000 kata. Itu harus jelas di awal kontrak. Jadi harus disiapkan sebelum mengirim naskah. Kemudian yang keempat adalah estimasi bab. Ini penting karena apa? Pihak editor itu akan melihat seberapa serius kalian menulis dari jumlah bab atau kata yang akan kalian kirimkan. Semakin banyak bab atau semakin banyak kata yang kalian rencanakan di awal, maka akan mempengaruhi kepercayaan editor untuk menerima atau meloloskan naskah kalian. Kita lanjut pada poin yang kelima, yaitu genre. Sebelum kalian menentukan genre naskah kalian, lebih baik kalian baca terlebih dahulu pedoman yang ada di masing-masing platform. Karena tidak semua platform itu memiliki banyak macam genre. Di sana ada pilihan-pilihan genre apa saja yang bisa kalian gunakan. Di situ kalian bisa pilih. Untuk poin yang keenam adalah setting. Setting itu juga harus lengkap, mulai dari waktunya, kemudian suasananya, dan latarnya. Ketiga setting ini memang harus jelas di awal. Misal di dalam cerita kalian itu lokasinya ada di Jakarta. Kemudian lambat laun si tokoh pergi merantau ke Makassar. Nah, itu harus jelas lokasinya, Jakarta dan Makassar. Untuk suasananya juga, kira-kira novel kalian itu ceritanya akan menegangkan, mengharukan, atau hiburan. Itu harus jelas di awal. Oke, kita lanjut pada poin yang ketujuh ya. Di sini poin yang ketujuh adalah tokoh dan karakternya. Poin ini sangat penting untuk naskah kalian ketika diajukan. Para editor itu melihat bagaimana karakter yang kalian buat, apakah karakternya itu kuat atau lemah. Jika karakter yang kalian tampilkan itu lemah, maka akan sangat sulit bagi editor untuk meloloskan naskah kalian. Jadi sebelum kalian menentukan karakter, baca terlebih dahulu deh bagaimana sih karakter yang ada di dalam novel-novel terkenal yang ada di PF yang kalian tuju. Dengan begitu kalian bisa tahu karakter apa yang saat ini sedang ramai digunakan di dalam novel-novel yang terlaris itu. Kita lanjut pada poin yang ke-8, yaitu blood atau
sinopsis. Blurb ini atau sinopsis ini harus ditulis dengan sangat padat dan jelas, tetapi jangan menceritakan keseluruhan isinya. Misalnya kalian ceritakan dari awal hingga endingnya seperti apa, jangan. Tapi buat pembaca itu sepenasaran mungkin terhadap naskah kalian. Gunakan kalimat-kalimat pertanyaan atau kalimat-kalimat persuasif agar para pembaca itu lebih tertarik hanya dengan membaca sinopsis kalian. Kita lanjut pada poin yang ke-9, yaitu plot atau outline naskah. Outline naskah yang dimaksud di sini adalah garis besar cerita kalian. Nah, garis besar ini harus lengkap dari awal sampai akhir. Bagaimana naskah yang akan kalian kirim itu, konflik di awalnya seperti apa, kemudian intinya atau puncak konfliknya itu seperti apa, dan endingnya akan seperti apa. Itu juga harus jelas di awal pengiriman naskah, karena itu nanti akan diminta oleh editor terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, berikut adalah poin yang terakhir yang harus kalian siapkan sebelum mengirim naskah online, yaitu naskah minimal 5.000 kata atau 5 bab. Untuk 5 bab pertama ini harus ditulis semenarik mungkin. Jadi para editor itu bisa melirik naskah kalian dari awal hanya dengan membaca pada bab yang pertama saja. Untuk naskah, bedanya novel online dengan novel cetak di sini adalah kalau novel cetak kalian bisa menjelaskan mulai dari settingnya atau perkenalan tokohnya. Misal nih, namaku adalah Diandra. Aku lahir di Jakarta pada 30 Agustus. Misal, itu akan sangat tidak menarik jika diletakkan di novel online. Karena di novel online itu ada banyak macam cerita sejenis, bahkan dengan judul yang sama. Nah, karena itu kalian harus membuat cerita kalian itu semenarik mungkin dari awal bab. Jadi, usahakan pada bab pertama novel kalian itu langsung ke konfliknya. Konflik bukan puncak konfliknya, tapi konflik awalnya. Misalnya, cerita kalian itu tentang seorang mahasiswa yang kepincut dengan dosennya. Nah, di situ harus kalian tampilkan langsung konfliknya. Misal adegannya langsung pada si mahasiswa ini nembak bu dosennya, misalnya di depan para mahasiswa. Nah, itu kan sebuah konflik yang sangat besar, sehingga para pembaca itu ketika membaca bab pertama kalian akan langsung tertarik dan penasaran untuk membaca bab-bab selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah 10 poin penting yang harus kalian siapkan sebelum mengirim naskah secara online. Untuk video selanjutnya, saya akan belak-belakan mengenai hasil atau gaji para penulis online di dalam masing-masing platform. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.